Kembali di Ayus Pagi pemirsa, proses eksekusi rumah keluarga Wanda Hamidah berlangsung ricuh. Rumah yang telah dihuni selama puluhan tahun itu disebut merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Tapi maksud undangan itu bukan untuk berdiskusi. Kalian tidak menghiraukan data-data yang kami punya. Aksi saling dorong hingga baku hantam mewarnai proses eksekusi rumah keluarga politisi Wanda Hamidah di Jalan Cimandiri, Menteng, Jakarta Pusat. Masuk. Rumah yang dihuni keluarga Wanda Hamidah ini disebut merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, para penghuni menilai eksekusi merupakan tindak sewenang-wenang tanpa proses penyelesaian yang santun. Pemilik rumah berencana melayangkan gugatan terhadap Pemprov DKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini sudah batal demi hukum sejak tahun 1920, mati. Sebelum eksekusi, Pemkot Jakarta Pusat telah melayangkan surat peringatan hingga menawarkan uang kerohiman kepada orang tua Wanda Hamidah yang menempati rumah tersebut, namun sayangnya ditolak. Karena Pak Hamid itu sebetulnya beliau tidak memiliki SIP awalnya juga. Jadi ada kakaknya, dulu Abu Bakar. Tapi SIP-nya tidak ada nama beliau di dalam SIP-nya itu. Kita tidak tahu kemudian beliau menduduki di sini. Sebanyak 30 personel gabungan Polsek Metro Menteng dan Polres Metro Jakarta Pusat bertugas mengamankan lokasi. Seorang wanita Parubaya menolak diamankan petugas Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta. Pasalnya wanita ini diduga gelandangan yang meresahkan warga. Wanita Parubaya ini menolak dibawa petugas saat razia PMKS di kawasan Senen, Jakarta, Kamis dini hari. Rontan yang semakin kuat menyulitkan petugas menggiringnya ke dalam mobil petugas. Hingga akhirnya 3 petugas Satpol PP dan Sudin turut memegangi wanita ini. Wanita yang diduga gelandangan ini pun menjatuhkan diri ke aspal dan akhirnya berhasil dibawa masuk ke kendaraan petugas. Namun, kerabat dari wanita ini sempat mencegah saat kendaraan petugas membawanya. Dirinya pun akhirnya mampu membebaskan wanita tersebut. Sang kerabat membantah jika wanita ini adalah gelandangan karena merupakan salah satu penghuni rumah kontrakan miliknya. Siapa? Ini kontrak sama saya di Kembang Sepatu, Pak. Dia lupa kalau KTP-nya di tas. Dia ngamen atau gimana, Bu? Nggak ngamen, dia lagi ngopi di tempat Mas Joko. Nggak ngamen nggak, Pak, dia. Gagal menjaring wanita yang diduga gelandangan, petugas melanjutkan razia dengan menyisir sejumlah ruas jalan di taman kota dan persimpangan jalan. Hasilnya, 5 orang PMKS berhasil diamankan dan langsung dibawa ke kantor Sudin Sosial Jakarta Pusat untuk didata dan diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Seorang siswa SMK di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan hingga tewas. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam. Reval Reski Akbar, siswa kelas 2 SMK ini menjadi korban penganiayaan. Ia terkapar di pinggir jalan setelah 7 pelajar di Kampung Pasar, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat menyerangnya dengan senjata tajam. Kejadian bermula saat korban bersama temannya sedang nongkrong. Tiba-tiba para pelaku yang bersekolah di SMK Teknika datang dan menyerang korban. Korban yang sempat kabur kemudian dikejar lalu dianiaya dengan senjata tajam. Korban pun tewas akibat luka sayatan senjata tajam di punggung dan perut. Polisi pun mengamankan seluruh pelaku. Dari 7 pelaku, 4 diantaranya masih pelajar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 senjata tajam dan seragam sekolah. Tulisan inisial dari sekolah SMK Pertanian Cibadak, namun pada saat di sekitar lokasi ada anak SMK Pertanian Cibadak yang lagi nongkrong,
sekitar pukul 9 malam, dikejar oleh para pelaku dan teman-temannya, dan korban yang lari terpisah dari teman-temannya didapat oleh inisial DN dan langsung dilakukan penganiayaan, pembacokan dengan menggunakan celurit di punggung kanan. Para pelaku terancam dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang penganiayaan terhadap anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang anak sekolah dasar jadi korban perundungan kakak kelasnya di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Video perundungan tersebar luas hingga viral di media sosial. Bocah kelas 4 di salah satu sekolah dasar di Bulukumba, Sulawesi Selatan ini jadi korban perundungan kakak kelasnya. Kekerasan terhadap anak ini bahkan jadi tontonan teman-teman pelaku dan korban. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba sangat menyayangkan kasus perundungan di sekolah bisa terjadi. Ia telah memanggil kepala sekolah untuk dimintai klarifikasi. Kami juga kemarin baru lihat dari status media sosial yang dikirimkan oleh beberapa teman. Malam kami langsung tindak lanjuti. Tindak lanjutnya itu berupa kami panggil kepala sekolahnya hari ini untuk lakukan klarifikasi di kantor. Jadi itu menjadi bahan BAP kami untuk mengambil tindakan. Jika ditemukan kelalaian, pihaknya tak segan akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah dan gurunya. Asik bermain petak umpet, seorang anak perempuan berusia 4 tahun di Padang, Sumatera Barat terjepit di dalam mesin cuci. Petugas damkar Kota Padang berhasil mengevakuasi anak tersebut dalam kondisi selamat. Seorang anak perempuan berusia 4 tahun warga Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat terjepit di dalam pengering mesin cuci. Orang tua pun segera meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran untuk menolong putri mereka. Dalam waktu 30 menit, 5 personil pemadam kebakaran Kota Padang berhasil mengeluarkan anak tersebut. Kejadian bermula saat sang anak bermain petak umpet bersama saudaranya di dalam rumah. Ia pun bersembunyi di bagian pengering mesin cuci. Petugas pun langsung membongkar tabung pengering yang berada di dalam mesin cuci dan memisahkannya dengan bagian mesin. Dan alhamdulillah anak tersebut berhasil kami keluarkan. Waktu pada sekitar 30 menit penanganan, dan anak tersebut dalam kata lain berhasil keluar tanpa ada luka sedikit pun. Kedua orang tua balita tersebut akhirnya bisa bernafas lega usai anaknya berhasil dikeluarkan dengan selamat setelah 2 jam terjepit. Diduga depresi berat, seorang pria mengamuk dan mengancam warga dengan golok di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pelaku berhasil dilumpuhkan oleh puluhan warga dan polisi yang mengepungnya. Ini kesini semua. Seorang pria tiba-tiba saja mengamuk sambil membawa senjata tajam. Pelaku berusaha mengejar warga dan pengguna jalan di depan rumah sakit di Jalan Ratulangi, Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali. Warga pun berhamburan ketakutan, dan satu becak motor dikejar dan dirusak pelaku. Ruas jalan penghubung Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa bahkan macet lantaran aksi pelaku yang membuat warga ketakutan. Pelaku juga berusaha masuk ke dalam rumah sakit dan mengamuk serta merusak kendaraan. Sekitar 1 jam, pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan. Sejumlah warga yang emosi bahkan berusaha mengeroyok pelaku. Meski sudah diborgol, pelaku tetap mengamuk hingga melukai tangan sendiri. Lupa ya, dia tadi mau masuk di rumah sakit, tapi memang rumah sakit sudah dipagar, ditutup. Begitu apa saja yang rusak ini? Kalau yang rusak ada tadi mobil yang dirusak satu, kempeskan bannya ditusuk dengan parang. Menggunakan parang Pak yang mengamuk tadi Pak? Iya, menggunakan parang. Polisi kemudian mengevakuasi pelaku ke ruang isolasi gangguan jiwa. Hingga saat ini, belum diketahui pasti penyebab pria ini tiba-tiba mengamuk dan berusaha menyerang warga serta merusak kendaraan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal melaporkan. Dan Pomdam 4 Diponegoro Kolonel Rino Sobudi membantah keterlibatan anggota TNI dalam kasus pembunuhan
dan juga pembakaran ASN Kota Semarang. Pasalnya dari hasil pemeriksaan 26 saksi tidak mengarah ke 2 oknum anggota polisi militer. Usai Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengumumkan memeriksa 3 oknum anggota TNI dalam kasus pembunuhan dan pembakaran ASN Bapenda Kota Semarang, Kamis siang dan Pomdam 4 Diponegoro, Kolonel CPM Rinoso Budi menggelar klarifikasi hasil pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Pomdam 4 Diponegoro. Dari hasil keterangan 26 saksi yang dilakukan dan Pomdam 4 Diponegoro membantah ada keterlibatan 2 oknum TNI, Kapten AG serta Peltu AR. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, 2 oknum anggota TNI yang diduga ikut terlibat dalam kasus pembunuhan itu pada saat kejadian berada di kantor Pomdam 4 Diponegoro untuk mengikuti arahan Wakapomdam. Selain itu, dari keterangan saksi di tempat kejadian, penjaga portal yang semula diperiksa Polrestabes mengakui melihat 2 oknum TNI di tempat kejadian, mengaku tidak mengenal oknum TNI saat dilakukan pemeriksaan di Pomdam 4 Diponegoro. Jadi kesimpulannya sampai saat ini belum adanya bukti permulaan yang cukup adanya keterlibatan oknum anggota TNI. Namun demikian, sekali lagi kita tetap melaksanakan Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan pihaknya tengah memeriksa 3 orang anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya ASN di Semarang, Jawa Tengah. Andika menyatakan ketiganya berasal dari Kesatuan Polisi Militer. Mereka mulai diperiksa sekitar 2 hari setelah jasad korban ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di Pantai Marina 8 September lalu. Namun hingga kini status pelaku masih sebagai saksi dan belum ditahan. Kami sekarang sedang melakukan proses terus. Memang tidak semudah itu karena ada saja denial atau jawaban-jawaban yang kemudian membuat seolah-olah tidak terlibat. Tapi kami tidak begitu saja menyerah karena kami yakin Polda juga punya bukti-bukti awal yang cukup. Pokoknya kami terus mengawal sampai dengan sekarang. Kami memeriksa 3 sejauh ini. Dari kesatuannya dari apa? Ada dari polisi militer. Ya, itu betul. Sebelumnya jasad Iwan Budi Prasetyo ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di Pantai Marina Semarang 8 September lalu. Korban sempat dinyatakan hilang pada 24 Agustus 2022 sebelum diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo segera menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin depan. Jelang persidangan, tim kuasa hukum Verdi Sambo membeberkan sejumlah pengakuan baru yang menyudutkan Baradae. Usai berkas perkara pembunuhan Brigadir Yosua dan penghalangan penyidikan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung, Verdi Sambo dan seluruh tersangka siap menjalani sidang atas perbuatannya mulai Senin pekan depan. Menjelang persidangan, tim kuasa hukum Verdi Sambo membeberkan sejumlah pengakuan baru yang dituangkan kliennya dalam berkas perkara. Salah satunya, kuasa hukum Verdi Sambo mengklaim bahwa kliennya tidak memerintahkan ajudannya yang lain, yaitu Baradae atau Richard Eliezer, untuk menembak Brigadir Yosua. Pak FS menyebut hajar cat. Memang ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sebelumnya ketika, kalau dari berkas yang kami pelajari, ketika sebelumnya di lantai 3 di rumah Saguling, yang disampaikan oleh Pak FS adalah untuk backup kalau sesuatu terjadi. Saya tidak bisa sampaikan secara detail ya saat ini, karena tidak elok kalau kami membuka terlalu rinci. Nanti pada proses persidangan akan kami sampaikan. Selain itu, Febri juga mengakui bahwa kliennya memang sempat membuat skenario yang keliru soal kejadian pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut Febri, rekayasa atau skenario pembunuhan Brigadir Yosua merupakan upaya Sambo melindungi Baradae menembak Brigadir Yosua. Adapun di awal kasus, Verdi Sambo sempat membuat rekayasa skenario antara Baradae dan Brigadir Yosua sempat terjadi baku tembak di rumah dinas Duren 3, Jakarta, 8 Juli 2022. Belakangan terbukti, ternyata skenario baku tembak yang dirancang Verdi Sambo dan tersangka lainnya hanya isapan jempol belaka. Dalam keterangan pers Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri, Listio mengatakan tidak ada tembak-menembak, yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Yosua. Ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus
menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Tim Sus bentukan Kapolri berhasil mengungkap seluruh tersangka pembunuhan Brigadir Yosua termasuk Ferdi Sambo yang telah dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik. 32 kg narkotika jenis daun ganja kering ditemukan warga berserakan di Jalan Raya kawasan Pasar 7 Beringin Percut Setuan. Puluhan kilogram ganja ditemukan warga diketahui dibawa oleh pengendara sepeda motor yang kini masih dikejar petugas. Inilah rekaman video amatir sesaat setelah warga menemukan 2 kardus berisikan 32 kg daun ganja kering. Puluhan kilogram ganja ini diketahui dibawa oleh pengendara sepeda motor yang barang bawaannya terjatuh. Awalnya warga yang melihat kejadian ini sempat berupaya menolong pengendara motor tersebut. Namun belakangan sang pengendara motor justru kabur saat melihat warga berdatangan hendak menolongnya. Polrestabes Medan menyebut pihaknya sudah memeriksa sejumlah CCTV di sepanjang perlintasan sebelum dan sesudah pelaku menjatuhkan narkoba. Hal itu dilakukan untuk menangkap pengendara motor yang membawa ganja. Pada saat itu kondisi sedang hujan sehingga menyebabkan barang kardus itu terjatuh dan pada saat mau ditolong warga yang akan menolong ini melihat bahwa kardus tersebut terkoyak dan curiga bahwa isinya adalah ganja. Nah, pada saat dipertanyakan kepada si pengemudi motor ini takut kemudian melarikan diri. Polrestabes Medan juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus ini. Barang bukti 32 kg kini ditempatkan di Sat Narkoba Polrestabes Medan dan rencananya akan dimusnahkan usai penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, Ainus melaporkan. Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat menangkap pelaku kasus pencurian dan pemerkosaan. Dari hasil penangkapan, petugas berhasil mengamankan barang bukti, satu buah unit ponsel, celana pelaku, spray kasur, dan juga 1 buah sarung. RS, pelaku pencurian dan pemerkosaan yang terjadi di Desa Sinargalih, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat, berhasil ditangkap Satreskrim Polres Cianjur di tempat kediamannya. Saat menjalankan aksinya, pelaku memasuki rumah korban melalui jendela kamar dengan cara mencongkel dengan menggunakan golok pada dini hari. Pelaku berhasil masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil HP korban. Namun pelaku yang melihat korban tengah tertidur seorang diri, kemudian tergoda dan timbullah niat untuk melakukan pemerkosaan. Dari tangan pelaku, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah unit HP, celana pelaku, spray kasur, dan 1 buah sarung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 1 dan curas pasal 25 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Tetapi pada saat melakukan aksi melihat korban sedang sendiri tanpa ada siapa-siapa di rumah selain korban. Kemudian korban pada posisi sedang tertidur, setelah korban muncul keinginan untuk melakukan pemerkosaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Irsyan, Ainus melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo melalui Relawan Perempuan dan Anak atau RPA menegaskan komitmennya melawan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendampingi seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan di Jakarta Utara. Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo mendampingi, mengawal, dan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun berinisial RC ke Polres Metro Jakarta Utara. Partai Perindo juga melakukan pendampingan secara hukum dan psikologis kepada korban kasus ruda paksa yang terjadi di kawasan Warakas, Jakarta Utara. Ini menjadi salah satu bentuk komitmen dari Partai Perindo dan khususnya RPA untuk mendukung isu-isu perlawanan terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kami mendampingi kasus yang dilaporkan
kepada kami. Dalam hal ini kami juga bekerja sama dengan P2, TPA2 dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk pemulihan psikis daripada korban, dan untuk pelaku kami membawa ke ranah hukum. Partai Perindo akan terus melakukan upaya pendampingan terhadap korban kasus kekerasan seksual dengan menggandeng pihak-pihak terkait, salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari Jakarta, Putu Bagus, Rama Romadona, iNews melaporkan. Seorang bidan diduga menerima suap penerimaan pegawai negeri sipil di salah satu instansi pemerintah di Blora, Jawa Tengah. Transaksi tersebut direkam warga hingga beredar luas di aplikasi pesan singkat. Bidan desa di Blora, Jawa Tengah ini diduga menjadi calo PNS di salah satu instansi pemerintah. Setelah memberikan bukti kwitansi, pelaku menerima uang muka pembayaran sebesar 8 juta rupiah. Dalam kwitansi tertulis perjanjian pekerjaan di BPN Blora. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Dr. Willis Yuniarti mengatakan pihaknya telah memanggil bidan tersebut termasuk kepala puskesmas di tempatnya berdinas. Secara tersirat, memang di situ ditemukan adanya pelanggaran, mengarah pada dugaan pelanggaran indisipliner dari ASN tersebut. Untuk langkah selanjutnya nanti akan kami sampaikan ke BKD sebagai Badan Pengawas Kepegawaian untuk rekomendasi lebih lanjut terkait dengan Bekerja keras merupakan salah satu kunci sukses untuk masa depan. Namun bekerja terlalu keras alias gila kerja bisa berdampak negatif pada manusia. Hustle culture atau budaya gila kerja menjadi fenomena dalam kehidupan generasi muda produktif saat ini. Penganut hustle kultur berusaha keras untuk mengejar target menjadi orang sukses di bawah usia 30 tahun. Sekilas gaya hidup ini terlihat positif, namun di balik semua itu ada ancaman dan dampak buruk yang mengintai para workaholism ini jika kebiasaan ini tidak terkontrol dengan baik. Kerjakan sesuai porsinya aja. Kita yang tahu porsi tubuh kita. Kalau kita udah capek, udah lelah, kalau kuterusin pasti sakit nih. Tapi lebih baik bed rest dulu deh, ambil libur dulu deh. Toh rezeki nggak akan ketukar. Setuju. Fenomena hustle culture perlu disikapi dengan baik. Meskipun kesuksesan adalah buah dari kerja keras seseorang, namun tidak ada batasan usia yang dijadikan sebagai ukuran untuk mendapatkan kesuksesan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pihak dipanggil Komnas HAM terkait tragedi Kanjuruhan. Informasinya hadir usai jeda.